20. Wow. Oke. Masih dengar suara saya, adik-adik? Masih, Sir. Masih, Sir. Can you still hear my voice? Yes, sir. I can hear you. Yes, Sir. Oke. Clearly. Thank you. Iya. Tapi yang hadir hanya 12. Ini hujan ya? Hujan ya? Yes, sir. Yes, Hujan, sir. sir. Oh, I see. Oke. Bilabial ya, ingat ya, namanya juga B ya. Sudah 2 ya, B ya. Labial berasal dari bahasa umumnya adalah lip, bibir. Kalau bahasa fonologinya itu adalah labio. Tapi labio itu adalah bendanya, kemarin sudah saya tunjukkan kalau bendanya labio sifatnya adalah ada al-alnya. Bilingual ya. Lingua itu bahasa, al itu sifat berbahasa, bi berarti 2 ya. Bilabial berarti 2 bibir. So, we use our 2 lips. There are 3 consonants of English that we can produce by using our 2 lips. Jadi ada 3 konsonan yang kita hasilkan ketika kita menggunakan 2 bibir kita. So, there are 3. They are p, b, and ya. Okay. P as in purse and wrap. B as in bag, cab. As in mat and clam. Okay, ini adalah, this is the position. Yeah. When we open our mouth, this is the position of our lips. Yeah. This is called upper lip, and this one is lower lip. But when we produce p, b, and upper and lower, they touch together, and then they will produce 3 consonants. Okay, the second place of articulation, labiodental. As you can see here, there are 2 words, yeah, lips and dent. So we use our lip, both our lip and our teeth. Yeah. So labiodental consonants means that we use labio, our lip and dental, to produce the consonant. Yeah. When you block or constrict airflow by curling your lower lip back and raising it to touch your upper row of teeth, English contains the following 2 labiodental sounds. So, how we use our lip and dental to produce these sounds. So, caranya seperti ini katanya, melekukkan by curling your lower lip ya. Ya. Jadi kalau kita dengar ya. Ya, melekuk bibir bawah ya. And when you touch your lower lip by your upper teeth, ya, coba langsung diperhatikan ya, your lower lip back, ya, and raising it, ya, berarti yang diminta adalah kita yang menaikkan bibir ke gigi atas ya, ya, raising it to touch your upper row of teeth. So when we use our labiodental organ speech, we produce the sound of and yeah, one is the voiceless and one is the voiced. Yeah, so we produce 2 sounds, yeah, 2 consonants, consonant and that's called labiodental consonants. Yeah, this is the image, the picture. Yeah, this is the labiodental. Yeah, means that we use our upper teeth and our lower teeth and upper lip, and ya, and ya. Jadi bedakan kalau f itu tipis aja bibir atasnya mengenai gigi bawah, ya. Tapi kalau itu
bibir bawah itu agak masuk ya. Tapi kalau itu hanya ujung bibir atasnya saja yang tersentuh oleh gigi bawah ya. Tapi kalau ya, when you produce the sound of selain dia voiced, ya, our vocal cord is vibrating and the upper lip will be agak menjorok ke dalamnya ya. Jadi seperti itu. So let me recap. When we use our upper lip and lower teeth, we call it labiodental sounds. And when you use labiodental, we produce two consonants and yeah. Okay, let's go to the third place of articulation that's called dental. We only use our teeth to produce these two consonants. Dental consonants means that the sound is consonant, but we use our teeth, yeah. Dental consonants occur when you block or constrict a flow by placing your slimy tongue against your upper teeth, yeah. So you can practice now how to produce and yeah, and ya. Jadi kita mengeluarkan bunyi tersebut ya, dan dengan menempatkan ya slimy tongue berarti setelah ujung lidah sedikit melekuk ya, bukan ujung lidahnya tapi di belakang ujung lidahnya ya. Oke, against your upper teeth. Jadi membelakangi gigi atas. Ya, benar ya. And ya, as in thick and bath ya, as in the and rather. Ini yang biasanya orang Indonesia sulit membedakan yang mana orang kita atau native speaker of bahasa Indonesia or Indonesian people, we usually sound or produce this one, mother, father, ya, ya. Tapi kalau kita menyebutkan kata, mengucapkan kata thank you, jangan thank you atau thank you, ya. Jadi kalau kita menyebutkan kata thank you berarti masih thank you. Tapi bunyi yang benar adalah thank you. Sambil saya rapikan ya, biar kalian. Okay. So when we use our tongue, our teeth and our tongue, we produce the sound of and as in thick and bath, as in the and rather. Okay, that's called dental sounds. This is the picture. Yeah, we call it slimy tongue. Yeah, this is the tip of the tongue. Ini kan ujung lidahnya nih, ya. Tapi yang di melekuknya itu yang mengenai gigi atas ini nanti adalah yang ini, ya, yang permukaan inti dari permukaan depan lah saya bilang ya, permukaan depan dari lidah kita. Okay, that's called dental sounds. We are going to discuss about this fourth place of articulation. There is alveolar. The alveolar ridge, ya, alveolar ridge itu kalau kamu dengarkan penjelasan saya kemarin itu yang agak kasar di belakang lidah atas itu ada kulit yang agak kasar, itu disebut dengan alveolar ridge, ya. The alveolar ridge is where your teeth meet your gums, ya. Gums, ya, dimana gigi kita itu ya namanya juga gums itu kalau kita bilang di dokter gigi bilangnya apa ya, gusi ya, seperti itu ya, gusi yang biasanya sakit ketika gigi kita itu
yeah, you will find your teeth bleeding. Bleedingnya itu dari gumnya, bukan dari giginya, because gigi itu hanya ada sarafnya. Tapi karena gigi itu tumbuh di gums, ya, jadi kulitnya itulah yang berdarah. Ya, you create alveolar consonant when you raise your tongue to the alveolar ridge to block or constrict a flow. Yeah, there are many sounds that we can produce using our alveolar ridge. They are n as in no and men, t as in tab and rat, d as in dip and bat, s as in suit and buzz, z as in zit and jazz, o as in luck and folly. Yeah, again, there are many sounds that we can produce by using our alveolar ridge. Yeah, how many? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There are 6 sounds. Yeah, I recap. N as in no, man. Yeah, no is an initial sound, and man, and this N is the final sound. T as in tab. Yeah, T as initial sound. Red in this sound. The sound of T is positioned in the final. Yeah. And the third sound, is the, yeah, as in the word dip and bad, as in dip and bad. The sound in word dip is initial sound, and the word bad, the final sound is the, ya. Z. Ini kenapa ya? Okay, sorry. Yeah, the fourth sound is s. Ya, this is disebut dengan suara desis, ya, as in suit and bass, ya. The fifth sound is z, ya. This is zit, ya, and jazz. And the last sound we'll produce by using alveolar ridge is luck and fully. Remember, there are 6 sounds that we can produce by using alveolar ridge, yeah, more than the others. This is the image or the picture that shows us the position of our alveolar, ya. As I told you just now, posisi alveolar itu adalah langsung di belakang gigi. Itu adalah daging, ya, yang ada di belakang gigi atau kita sebut gusi, ya. Oke, jadi itulah yang disebut dengan alveolar. The next place of articulation called post-alveolar. Ya, kalau tadi alveolar ridge, kalau post berarti setelah kan. Nah, inilah yang disebut dengan hard palate, teman-teman ya. No, soft palate ya. Kalau palatal nanti. Nah, kalau kamu sentuh gusi yang daging persis di belakang gigi, dan di belakangnya ada yang kasar kan, yang seperti hills itu berbukit. Nah, itu namanya post alveolar. Okay. When you retract your tongue back just a bit from the alveolar ridge, the sounds change enough to be recognized as distinct consonants. So, post-alveolar consonants are those that occur when the tongue blocks or constricts a flow at the point just beyond the alveolar ridge. Jadi katanya kalau kita menggunakan post-alveolar ridge untuk menghasilkan bunyi s, z, c, and j, ya, kita katanya when our tongue, ya, ketika lidah kita ini memblokir atau menutup, ya, atau menggesek, ya, udara, ya, gesekan udara itulah yang nanti akan keluar menjadi bunyi, ya. At the point of just beyond the alveolar ridge, pokoknya posisinya itu persis di setelah tadi alveolar ridge, ya. Namanya di sini juga tetap ada alveolnya tapi post,
Ya, kalau tadi alveolar ridge, ingat kata ridge-nya. Kalau ini post alveolar. Atau sering saya sebut dengan biar agak beda ya, soft palatal ya, karena memang dia dekat dengan palatal yang di tengah, palate. Palate itu kan namanya juga palate ya, piringan dasar ya. Oke, ini bunyi yang dihasilkan adalah there are 4 sounds that we can produce by using our post alveolar. The first sound is sh, ya. Bedakan s dengan sh, sh, ya. This is sh sound as in shut and brush. Kenapa nggak keluar warnanya? Oke. Z. This is sh. This is z, ya. Z as in vision measure, ya. Z, z, ya. Bedakan z as in z, ya, between Z and Z. Z is the alveolar ridge sound. Z. But Z, ya, this is post alveolar. Bedakan ya. S is alveolar ridge sound, but sh, ya, post alveolar sound. Jadi bedakan s dengan sh, ya. Z and Z. Ya, kalau z itu sebentar, kalau z itu terus, ya. Oke. The third sound when you use our post alveolar is ch, ya. Ini gabungan dari t and sh. Disebut dengan friction sound, gesekan, as in chick and match. Jadi ada gesekan yang menghasilkan bunyi, ya. Chick and match. As in jam and badge, ya. Okay, there are 4 sounds, yeah, produced by using post alveolar. So we go on to the image first. So you can see the position of the organ speech called post alveolar. Ini ya, hampir di tengah. So as you can see just now, this is the position of alveolar ridge. This is the post alveolar. Yeah. And here you can find palatal, pas persis di tengah, in the middle of your upper mouth. That's called palatal. Ya, palate. Ya. Nah, sebelum kita ke palate, kita masuk ke palate sekarang ya. Tadi post alveolar atau disebut dengan soft palate, ya. Kalau ini disebut dengan palatal. The roof of your mouth is the hard palate. Jadi kalau tadi saya bilang ini soft palate, post alveolar, ya, atau ada juga ahli menyatakan dia mengatakan soft palate. But this is hard palate atau hanya disebut dengan palatal. The roof of your mouth is the hard palate, ya. Persis di tengah dan disebut namanya juga di tengah rumah bagian atas pasti we call it atap ya, the roof. But the roof of our mouth is called hard palate, ya. You create palatal consonant, ya, when you raise your tongue to this point and constrict and flow. Ketika kita lidah menyentuh langit-langit atas mulut kita, kita akan menghasilkan bunyi iya. Ya. As iya, as in yes and by you. Ya. Okay. So this is hard palate I showed you just now. This is in the center of your upper mouth. This is called palatal. We go on to the next place of articulation. That's called velar. Behind your hard palate, persis lagi di setelah hard palate, ya, setelah langit-langit mulut atas kita itu disebut dengan velar, ya. Behind your hard palate, ya. Nah, kadang-kadang di sini juga ada soft palate. Kita fokus ke jangan soft palate ya, velar. Atau disebut dengan velum bendanya, sifatnya velar. Unlike the bony hard palate in front of it, this consists of soft mucous tissue. Coba sentuh, ini memang langit-langit atas memang lembut. Langit atas itu persis seperti ada gelembungnya. Oke.
Coba kamu sentuh dengan ujung lidah kamu memang agak sakit, sampai kamu menemukan apa ya, kulit ya yang ada lendirnya, yang nah itu disebut dengan velar. Ya, mudah-mudahan kamu menyentuhnya dengan benar. Kalau salah sentuh awas ya. Ya, coba. You make or you produce velar sounds consonant, velar consonant when you raise the back of your tongue to the velum to block or restrict airflow. Gesekan bunyi itulah yang kita hasilkan dengan keluarnya bunyi eng. Ya, as in going and uncle. And the second sound k, as in kite and back. G, as in good and bug. W, as in wet and howard. Okay, so there are 4 sounds that we can produce by using our velar or velum. Yeah, so that's called velar sounds. The first sound is eng, as in going and uncle. K, as in kite and back. G, as in good and bug. W, as in wet and howard. Howard, ya. Engkeh. Biasanya tidak langsung menyentuh ya, tapi kalau kamu memproduksi bunyi eng, itu lidah bagian belakang itu seperti mau naik memang, tapi mau menyentuh velarnya, ya. Jadi eng, keh, geh, ya. Jadi inilah 4 bunyi yang dihasilkan ketika kita menggunakan velum, disebut dengan velar sounds. Nih teman-teman, nih. Nah, kalau ini posisinya mungkin kamu coba rasakan ketika ujung lidah kamu menyentuh posisi ini di dalam mulut kamu, agak berlendir kan? Makanya tadi juga disebut softy. Ini juga soft, ya. Bagian depan juga soft. Oke. Ya. Yang terakhir mungkin ini glottal ya. Oke, glottal. Glottal ini sebenarnya ketika kita belajar fonologi gampang sih sebenarnya. Jadi ketika kamu menyebut bunyi itu sebenarnya tidak ada sentuhan, tapi ketika dianalisis, ketika kita mengucapkan bunyi, memproduksi bunyi itu sebenarnya ada organ speech yang dipakai itu adalah vocal cords-nya, tetap adalah pita suara yang namanya juga pita. Jadi pita suara yang berfungsi. Jadi ya, jadi glottis is actually 2 vocal cords. Jadi biasanya glottis ini atau bunyi yang bersifat glottal ini sebenarnya adalah getaran dari 2 bukan getarannya. Ketika kita membuka pita suara kita, kalau pita suara kita tertutup kan seperti ini kan ketika kita diam. Ketika kita buka dan kamu mengembuskan udara keluar, nah itulah yang disebut dengan glottis, ya. Jadi ketika membuka dan angin kamu hembuskan harus ditekan, memang anginnya keluar, baru dia keluar bunyi. Okay. The glottis is actually 2 vocal cords. For example, vocal cords, ya. It acts as sort of bottle cap to your windpipe, ya. Itu seperti katanya tutup botol. Ya, it acts as a sort of bottle cap to your windpipe, ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih seperti ini loh, ya. Jadi inilah glottalnya sebenarnya, ya. Ketika ini tertutup, ya memang nggak ada bunyi h-nya. Oke, ketika ini dibuka, baru dia kita tekan, we produce the sound of h, we press the sound out of this windpipe, ya, windpipe.
Oke, dan kadang-kadang ini juga kalau kamu menemukan ada question mark ya setelah elipsis ini atau slash ini menyatakan bahwasanya bunyi hahnya itu sebenarnya tidak jelas ya. Ya seperti ini. What time? Sebenarnya ini dinyatakan disebut dengan glottal sounds ini karena memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi munculnya gitu. Tapi kalau dianalisis ya memang ada lambang seperti ini artinya ada bunyi heh yang tidak jelas di situ. What time? Ya, what time? Seperti itu ya. Jadi kalau ada lambang ini heh, ini juga bunyi heh sebenarnya tapi tidak jelas ya. Oke, kalau ini heh ya, Bahamas hi ya. Jelas dia bunyi heh-nya kan? Tapi seperti ini what time ya. Oke, jadi ada berapa tadi? Let me recap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 places of articulation. These 7 places produce many sounds. Yeah. So there are 3 consonants. Ya. Di bilabial itu ada 3 konsonan. Labiodental ada 2 konsonan. Dental ada 2 ya, 2 konsonan juga. And z. Oke, di alveolar kita menemukan there are 6 sounds ya, n, t, d, s, z, and o. When we use your post palate, we produce 4 sounds. Ada 4 bunyi yang kita hasilkan. Sorry. Ada sh, ada sh, ada j, ada c, ada j, ya, c, j, ada sh, j, ya. Oke. Ini selalu berpasangan ya adik-adik. Kalau kita nanti ada lagi nanti topiknya ada yang voiceless, ada yang voiced. Makanya nanti ada disebut dengan consonant pair ya. Yang membedakannya hanya ini nanti ya. Ada yang bedanya hanya sh dan j. Ada yang bedanya c dan j. Seperti badge dengan badge. Yang membedakan hanya bunyi c dan j. Disebut dengan consonant pair ya. Di palatal we found only one sound, ear. Ear. Ini juga disebut dengan semi vowel ya, ear ya. And when we use our velum, yeah, that's called velar sounds. We found here we produce 4 sound. Eng, ke, ge, and u. Ya. The last glottal only one sound. Oke, itu saja adik-adik. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang saya jelaskan. So let me stop nggak usah di stop deh, langsung ke layar utama saja. I need to open your camera now. This is a discussion session. If you have any question, please ask. Ini masih tetap bertahan berapa orang ini? How many students? 12. Ya, 11 berarti including me ya. Oke. Ini nggak ada yang mau buka kamera ini? Hanya selalu Evelyn kah yang mau menemani saya? Evelyn tadi ada di kampus. Kamu sekarang di mana, Evelyn? Ada acara ya? Enggak Pak, udah balik. Tadi ada kegiatan doang baru ke kampus. Kegiatan apa tuh? Kegiatan bajar. Jualan deh Pak. Ya. Oh, jualan apa? Kita ada mau apa tuh namanya? Apa? Mau ke Jogja gitu kan Pak, studi banding. Jadi Oh, kita studi banding dalam hal apa nih? Dalam materi kuliah? ya kita mau ke itu Pak, UGM gitu.
Iya, ini dari acara per mata kuliah atau dari fakultas? Dari fakultas kayaknya, Pak. Tapi tidak semua. Apa satu Semua angkatan? Gimana? angkatan. Satu angkatan. Ah, iya, Pak. Oh, jadi kamu yang bertugas mencari dana. Jadi kita punya tim. Nah, hari ini my team. Oh iya, how many teams? Sesuai harinya, 6 Ya. tim. Ya, Minggu kan libur kan? Oke. Apa yang akan kalian pelajari nanti di studi? Membandingkan apa? Saya kepo jadinya. nggak tahu, Pak. Loh. Ini atas saran dari Bu Susan, Miss Mika atau siapa? Ma'am Susan. Ma'am Susan. Ya kalau namanya ini Ma'am Susan berarti hubungan dengan karya sastra berarti. Kesusastraan ya. Ya siapa tahu dapat jodoh di sana kan. Sambil menikmati perjalanan juga naik kereta berarti kalian ya. Betul. Oh, hilang suaranya Evelyn. Naik kereta rencananya? Iya, Sir. Naik kereta, Sir. Malaysia Lupita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang belum di sini? Meki, Malaysia Lupita, Kirsten, Katarina, Jennifer, Haikal, Gladys, Elita, Evelyn. Oh, I see. Evelyn. Bernade. Ini yang baru masuk siapa ini? Jujur, siapa yang baru masuk? Tadi hanya 12. Ayo. Kenapa baru Saya masuk? internet saya di rumah lagi gak bisa, Sir. Ini tadi baru bisa, so pakai data, Sir. Masa sih 1 jam loh. Bohong kali. Serius, Sir. Bohong kan kamu kan? Sir. Ayo lo bohong tanggung sendiri lo. Enggak, Sir. Ternyata memang ada gangguan dari IndiHome-nya, Sir. Nanti minggu depan juga ada gangguannya. Sir. Ayo selain Bernadia siapa yang baru masuk? Jujur sebelum saya cek. Tadi hanya 12 tiba-tiba ada 14 nih. Ayo. Ini betul kan? Tadi hanya ada 12. Tambah Berna 1, 13. Nah ini ada 14. Ciputri nggak mau ini jujur. Baru muncul loh namanya. Betul. Ciputri. Sebelum saya panggil namanya jadi Ciputra loh. Ciputri. Kamu kenapa bohong sama saya? Colek dulu Ciputri itu, chat dulu. Itu jangan-jangan dia ketiduran ya. Putri mulai dari awal nggak sih, Sir, masuk? Masa? Iya, Sir. Putri awal duluan, Sir, dia masuk tadi. Siapa yang baru masuk? Tadi kan 12, kalian lihat sendiri kan. Tadi 12. Ini tiba-tiba udah selesai muncul 2 orang. Ayo. Tri. Kan Sir bisa lihat dari recordingnya. Oh iya. Oke, bagus. Untung kamu ingatkan saya. Jadi ketahuan nanti ya. Saya jangan judge dulu, nggak boleh judge ya. Nanti salah-salah dia saya yang dihukum Tuhan lagi. Oke, baiklah. Adik-adik yang budiman,
Mudah-mudahan topiknya sudah membuat kalian lebih cerah ya wajahnya ya. Oh begitu ya, belajar fonologi itu begitu ya, gitu ya. Oke, kalau sekarang place of articulation berarti mungkin minggu depan kita masuk ke manner of articulation. Oke, ada pertanyaan? Atau pernyataan? Bernadia baru bangun tidur kali itu rambutnya masih acak-acakan. Kamu baru bangun ya. Ketahuan nih. Kami udah ngantuk-ngantuk lo belajarnya, kamu malah baru datang. Kalau makin rame kan makin asik teman-teman. Oke lah. Saya minta semuanya membuka kamera yang bisa buka kamera sebelum kita menutup pertemuan ini di dalam doa. Could you please, for those who can open your camera please, I need your face to be shot. Ya. Siapa tahu kalian calon artis kan, biar terbiasa di depan layar. Oke, hanya ada 6 dan sama saya 7. Baiklah, 1, 2, 3, go. Oke. Baru muncul satu orang, jangan ditutup dulu. Sayang loh, sudah muncul wajahnya tidak difoto. Ciputri baru nongol. 1, 2, 3, go. Oke. Mau foto yang ini aja saya kasih ya, biar lengkap. You can find the photo. I've sent it to your WhatsApp group. Karena Ciputri telat masuk, bukan telat, saya jangan judge. Si Bernadia yang telat masuk, kamu menutupi kesalahan kamu bawa doa penutup. Ayo Bernadia. Oke, baik, Sir. Mari kita berdoa dalam doa. Father in heaven, thank you for your all blessing today. Now we are finished study. Thank you for opening our heart and our minds so everything that we have learned today will give meaning and positive influence. Thank you, God. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, I'll see you for other courses or next week. Bye. Semangat ya. Thank you, sir. Meskipun mendung hatinya tetap harus cerah. Thank you, sir. Thank you, Bye, thank you Haika. Thank you, sir. Thank you, sir.